Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam layanan bimbingan dan konseling. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan layanan meskipun dalam masa pandemi ini. Semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk layanan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan prokrastinasi. Namun sebelum layanan ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Nah, kemudian untuk absensi nanti ibu bagikan linknya di grup BK ya. Nanti kalian bisa isi setelah kalian menerima layanan ini. Oke, nah berikutnya kita akan membahas prokrastinasi. Nah, tujuan dari layanan ini yaitu yang pertama yaitu kalian sebagai siswa mampu untuk mendefinisikan arti dari prokrastinasi. Yang kedua, yaitu siswa mampu mengidentifikasi sebab dan akibat prokrastinasi. Yang ketiga, yaitu siswa dapat mengetahui cara menaklukkan prokrastinasi. Namun, sebelum ke materi, nah, di sini ibu akan menguji konsentrasi kalian. Apakah konsentrasi kalian sudah penuh untuk layanan ini? Nah, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Oke. Nah, perhatikan baik-baik ya, Nak. Nah, dalam gambar tersebut, apakah kalian bisa menemukan ada gambar binatang dan manusia? Oke, silakan. Nah, kalau kalian menemukan, ada berapakah jumlah binatang dan gambar yang menunjukkan orang atau manusia di sana? Ada berapa gambar binatang? Ada berapa gambar orang? Konsentrasi, silakan coba perhatikan baik-baik. Oke, sudah ada berapa gambar manusia? Ada berapa gambar binatang? Dah ya, ingat baik-baik ya, ada berapa? Ayo, kemudian kita lihat jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ada yang dilingkari. Nah, kita di sini dari gambar sebelumnya itu kita dapat melihat ada dua gambar yang menyerupai manusia. Ya, di sini ada gambar yang menyerupai manusia. Kemudian ada dua gambar yang menyerupai kuda dan satu lagi gambar yang menyerupai serigala. Jadi gambar yang menyerupai manusianya ada dua, yang gambar binatangnya ada tiga. Ayo, siapa yang udah sesuai? Siapa yang masih belum? Nah, yang udah sesuai berarti kalian sudah fokus ke materi ini. Oke ya, perhatikan ya baik-baik. Oke, nah kita lanjutkan tentang prokrastinasi. Sebelumnya, apa sih prokrastinasi? Sebagai gambaran nih, sebagai seorang pelajar tak pernah luput dari pembelajaran ya. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut biasanya terdapat evaluasi pembelajaran melalui tugas-tugas belajar ya, tugas-tugas sekolah. Nah, pada pelaksanaannya dalam pengerjaan tugas itu biasanya ada kegiatan menunda-nunda sehingga tugas-tugas tersebut menjadi bertumpuk. Nah,
nanti lagi. Nah, itulah salah satu gambaran dari prokrastinasi. Nah, kita harus memiliki strategi bagaimana supaya kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita harus mengetahui dulu apa sih prokrastinasi. Dari tadi bilangnya prokrastinasi. Kalian mau tahu banget atau mau tahu aja? Oke? Nah, prokrastinasi, kita lihat pengertiannya. Prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ada pro yang berarti maju dan lebih ke depan, lebih menyukai, dan krastinus yang berarti besok. Itu pendapat dari Steele tahun 2006. Jadi dalam hal ini prokrastinasi itu lebih menginginkan atau lebih menyukai esok, lebih menyukai nanti saja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa prokrastinasi yaitu kegiatan yang menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaan itu semakin menumpuk, dan kita tahu dengan sengaja kegiatan tersebut dilakukan meskipun kita tahu bahwa kegiatan tersebut akhirnya berdampak buruk. Nah, itu pengertian dari prokrastinasi. Berikutnya, penyebab perilaku prokrastinasi. Ada beberapa penyebab dari perilaku ini. Yang pertama yaitu meremehkan pekerjaan yang akan dilakukan. Meremehkan dalam hal ini berarti kalian merasa gampang, pekerjaan ini dapat dilakukan dalam waktu 5 menit juga selesai. Ya udahlah, besok aja. Kita dikasih tugas hari Senin untuk dikumpulkan Senin yang akan datang. Nantilah malam Senin saya kerjakan. Toh ini gampang, ceteklah, nanti sejam juga selesai, setengah jam juga selesai. Nah, kegiatan menunda-nunda itu salah satu penyebab dari perilaku prokrastinasi ini, yaitu meremehkan pekerjaan ya tadi. Jadi nantilah selesai ini dalam setengah jam juga. Nah, itu jadi meremehkan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu menunggu hingga kondisi tepat. Anak zaman sekarang bilangnya gak mood ngerjainnya, gak mood sekarang mah, nanti nunggu moodnya datang, nanti nunggu mau ngerjainnya datang gitu, ada ilham lah gitu ya. Nah, hal seperti itu yang menyebabkan kegiatan prokrastinasi ya, munculnya perilaku prokrastinasi. Jadi akhirnya nunggu moodnya nggak datang, akhirnya pekerjaan atau tugas itu nggak dikerjakan. Nah, berikutnya yaitu tidak percaya diri. Ada tugas dari sekolah, takut salah, nanti kalau saya salah dapat nilai jelek. Saya mah nggak bisa, nanti nyontek aja, nunggu teman ngerjain, nanti saya nyontek. Akhirnya nanti lagi temennya belum ngerjain, kita nggak ngerjakan karena kita nggak percaya diri. Akhirnya pekerjaan tersebut kan nggak selesai. Berikutnya kegiatan perilaku penyebab perilaku prokrastinasi ini yaitu merasa pekerjaan sulit dilakukan. Kalau tadi tidak pede ya dengan jawabannya, kalau sekarang merasa kesulitan, susah banget ini tugas. Ya udahlah, tugas ini mah nanti aja dulu, udah susah ngerjain yang lain dulu. Nah, hal tersebut akhirnya dinanti-nanti lagi, deadline sudah ada, pekerjaan belum dikerjakan, tugas belum selesai. Nah, itu salah satu penyebab dari prokrastinasi. Selanjutnya yaitu melihat dari orang lain. Melihat dari orang lain ini, kita melihat figur orang lain. Si A juga belum ngerjain, saya juga nanti aja. Lihat si B, kamu udah ngerjain belum? Saya juga nanti, gak akan dikerjakan sekarang. Nah, itu melihat orang lain juga belum. Nah, terkadang kita lebih banyaknya melihat yang
negatif, padahal kita ada loh teman yang udah ngerjain, kita lihatnya ada loh teman juga yang belum ngerjain, dan akhirnya karena melihat dari orang lain pekerjaan itu, tugas itu tidak dikerjakan, akhirnya bertumpuklah tugas tersebut. Selanjutnya yaitu terlalu perfeksionis. Nah, di sini kita mencoba tipe seperti ini ya, penyebab dari prokrastinasi ini. Kita ngerjain merasa jawaban saya salah, susah, tadi susah udah ya, ini jawaban saya salah, yang betulnya bukan gini, akhirnya ganti lagi, besok saya masih belum ideal ini jawabannya, akhirnya nanti aja deh, nanti udah waktunya saya kerjainnya. Jadi karena terlalu ingin sempurna, akhirnya pekerjaan tersebut nggak selesai. Nah, itu salah satu penyebab dari prokrastinasi. Baiklah, berikutnya yaitu akibat dari prokrastinasi. Apa saja sih akibat dari prokrastinasi itu? Yang pertama yaitu apa? Yang pertama, perasaan tidak tenang. Kita merasa tidak tenang ketika tugas belum dikerjakan. Pasti pertama, wali kelas mengabsen, guru mata pelajaran juga mengumumkan siapa yang belum. Apalagi ketika orang tua tanya, tugas udah dikerjakan belum? Itu loh ibu guru dari sekolah udah nagih ke ibu, udah nelpon, udah WA ke ibu. Nah, itu ada perasaan tidak tenang. Iya ya, saya belum, ini belum, itu belum. Nah, ada perasaan tidak tenang. Kemudian yang kedua yaitu ada perasaan dihantui perasaan bersalah. Iya ya, kenapa saya nggak dikerjakan dari kemarin-kemarin? Iya, saya belum mengerjakan, Bu. Kemarin saya sibuk main game, kemarin saya sibuk main. Nah, ada perasaan bersalah juga ya. Ya, akhirnya yang ketiga yaitu karena tidak tenang, ada perasaan bersalah, dan akhirnya kita stres. Waduh, saya belum mengerjakan, ini belum, besok udah harus dikumpulkan, gak ada satupun pekerjaan tugas yang udah saya kerjakan, akhirnya stres lah kita. Nah, itu akibat dari kegiatan menunda-nunda. Nah, bagaimana kita supaya tidak menunda-nunda pekerjaan? Kita harus katakan bye-bye prokrastinasi, bye-bye procrastination. Oke, nah bagaimana untuk bye-bye? Bagaimana untuk menghilangkan atau mengatasi, menaklukkan prokrastinasi ini? Nah, baiklah, cara menaklukkan prokrastinasi ini yang pertama yaitu memotivasi diri. Motivasi diri sendiri supaya saya bisa mengerjakan tugas. Ini yang paling penting, itu motivasi dalam diri kita. Kalau saya mengerjakan tugas hari ini, besok berarti saya sudah tenang. Ketika saya ditagih, saya tidak akan kelabakan lagi karena tugas sudah selesai. Nah, jadi motivasi dalam diri, keinginan itu rasa ada dorongan. Motivasi itu dorongan untuk kita melakukan atau untuk kita mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menentukan sendiri target waktu tugas penyelesaian. Kita hari Senin ini ada berapa tugas? Misalnya 5 tugas untuk dikumpulkan hari Senin yang akan datang. Nah, dalam hal ini kita harus bisa mengatur 1 hari 1 pelajaran, atau 1 hari 2 pelajaran, 2 tugas, besoknya lagi 2 tugas lagi, atau yang belum selesai kemarin, bisa kan gitu. Jadi nggak bertumpuk di akhir, dan akhirnya pekerjaan atau tugas tidak selesai. Yang ketiga yaitu mengusahakan waktu, untuk menyediakan waktu khusus untuk mengerjakan setiap hari. Kita kan sekarang dalam pembelajaran online ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, kita harus bisa mengatur waktu. Jangan sampai
karena kita tidak pergi ke sekolah, tidak berangkat ke sekolah, jam 10 belum bangun, dan akhirnya semua kegiatan tugas berantakan ya. Tapi kalau kita terjadwal bangun pagi-pagi biasa, nah dari jam 8 kita sudah mulai mengerjakan tugas, 8 sampai jam 10, nanti istirahat dulu, dilanjut lagi. Nah jadi kita punya waktu yang tetap untuk mengerjakan setiap tugas, jadi gak akan merasa kewalahan, gak akan merasa kerepotan untuk mengerjakan setiap tugas. Nah berikutnya cara menaklukkan prokrastinasi ini yaitu menjauhkan gadget untuk sementara. Ini yang paling susah karena kita alasannya online, HP yang digunakan, tapi buka pelajarannya, buka materinya 5 menit, buka gamenya sejam, malah lebih ya. Atau kalau nggak main game, buka medsos, kita lihat siapa yang update status, malah keasikan, akhirnya tugas nggak dikerjakan. Tips dari ibu, sebaiknya kalau memang materi itu secara online, kalau bisa kita print atau kita tulis soalnya dalam buku dulu, nanti kita cari materinya dalam buku buku paket atau dalam LKS ya gitu ya. Nah jadi untuk sementara ketika kita mengerjakan, HP minggirkan dulu deh, simpen dulu deh. Nah itu ya, kalau nggak ini ya gak penting-penting amat, apalagi matiin aja kalau memang nggak perlu itu HP berapa jam. Ketika kita mengerjakan, gadget minggirkan aja dulu ya. Nah berikutnya, yakin atas kemampuan diri sendiri. Kita harus yakin dengan kemampuan kita. Kita harus yakin kita bisa, kita mampu. Orang lain bisa, kenapa kita enggak? Ya, kita harus yakin apa yang kita kerjakan itu, apa tugas-tugas dari guru, kita mampu. Jangan sampai menjudge diri sendiri, saya nggak bisa. Jangan sampai seperti itu. Diri sendiri saja sudah menjudge negatif, apalagi orang lain. Jangan seperti itu. Tapi kita harus bisa meyakinkan, saya bisa. Orang lain pun mampu, saya juga mampu. Bagaimana caranya? Yaitu berusaha dengan belajar, membaca, mencari referensi untuk mengerjakan setiap tugasnya. Kalau memang ada hal-hal yang kurang dimengerti, misalnya untuk matematika dalam hitungan-hitungan, nah bisa bertanya ke guru atau kita cari referensi ya. Nah, berikutnya yaitu adanya reward dan punishment. Ketika kita sudah menyelesaikan tugas, waktunya masih banyak, tapi kita sudah selesai, kita mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, bahwa kita besok bisa lebih santai, tidak usah berkutat dengan tugas. Misalnya tugas yang dalam waktu 1 minggu tapi 3 hari sudah selesai, kan hari berikutnya kita bisa gunakan untuk hal-hal lain yang lebih santai lagi. Jadi tidak dikejar-kejar oleh tugas tersebut. Nah tetapi ketika kita tidak bisa menyelesaikan tugas, akhirnya kita harus ada punishmentnya. Misalnya, yaudahlah saya jangan dulu pegang HP saya. Jadi harus ada semacam untuk mengingatkan kita, untuk mengerem apa yang kita lakukan, itu adanya punishment. Nah demikianlah cara menaklukkan prokrastinasi. Kita harus bisa tidak menunda-nunda pekerjaan. Aku tidak suka menunda karena waktu adalah teman, di mana kita harus bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan waktunya. Oke, baiklah, berikutnya kita simak video berikut ini. Oke, silakan.
Nah, baiklah, kalian sudah menyimak video yang tadi disampaikan. Nah, setelah menyimak video tersebut, hikmah apa yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut, dari video tersebut ya? Kemudian, apakah kalian pernah melakukan atau pernah mengalami prokrastinasi ini? Silakan kalian ceritakan ya, kalian kerjakan dalam bentuk tulisan, kemudian nanti kalian bisa kumpulkan melalui di Japri, dipoto, kemudian nanti dikumpulkan ya, difotokan dan dikirim melalui WA. Oke. Nah, berikutnya yaitu ada evaluasi hasil. Nanti kalian bisa mengisi melalui link Google Form yang nanti akan Ibu bagikan. Baiklah, demikianlah pemaparan layanan bimbingan dan konseling dengan tema prokrastinasi. Nah, Ibu harapkan kalian mampu untuk menaklukkan prokrastinasi. Jangan lagi menunda-nunda pekerjaan selagi kita mampu untuk melakukannya sekarang. Jangan ada kata nanti kalau kita mampu untuk melakukannya sekarang. Baiklah, demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.